Teman-teman, di kampungku akan berlangsung tradisi Tauh Krino. Ramai sekali. Hari ini aku akan bertualang untuk mempersiapkan rangkaian acara adat yang akan digelar. Tapi sebelumnya, aku mau bermain dengan kawan-kawanku terlebih dulu. Ikutin aku, Bolangers! Ayo teman, waktunya kita main air. Yuhu, seru! Apalagi arus sungai di sini tidak terlalu deras, sehingga aman untuk kami. Tapi tetap saja kita tidak boleh lengah teman, soalnya di sini banyak sekali bebatuan besar. Kalau tidak hati-hati, bisa saja kita tersangkut bahkan terluka. Oh iya, salam bocah petualang teman. Kenakan, kami anak-anak dari Desa Renah Sungai Ipuh, Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Jambi. Aduh lupa man. Koi nyuwung ambil pisak. Kita terus bila main lau ngan ambil pisak lo ya. Duh, gara-gara keasikan main, aku sampai lupa ambil pisang pesanan kakakku. Kalau begitu, aku pergi dulu ya teman-teman. Nanti kita main bareng lagi. Untung saja lokasi kebun pisangnya tidak jauh dari tempatku bermain. Dang, kena siap deh. Nah, saya jangan ini kok. Meskipun ukurannya terbilang kecil, rasa pisang ini enak sekali. Lagi. Lang, tolong. Ameki. Lang. Aduh, aku kira pisangnya ringan. Ternyata berat juga. Maafkan aku ya, Lucky. Sepertinya 2 tandan pisang ini sudah cukup untuk persiapan acara Tauh Krino. Kalau begitu, ayo kawan, kita antar pisang ini ke rumahku supaya kakak bisa segera memasaknya. Lucky, aku kira kamu kenapa? Ternyata cuma lapar. Pasti gara-gara habis main air di sungai ya. Đây nịu walk không? Nào. Thôi. Nịu vô. Vào lấy đi nịu vô. Nịu bay. Ôi, bảo mất chết tất à. Đó, để xôi. Oh lah, bude cicik ngan lok dengan dia kah? Waduh, Lucky ini kebiasaan. Bercandanya suka kelewatan, sampai-sampai membuat Bibi marah. Kalau sudah begini, kita semua jadi kena batunya deh. Lucky. Pi kok ngalak ngan deh. Ngalak ngan deh. Ambil ni wow, ngan jual dah deh ni wow, ambil ni wow. Nah, iyalah. Niwo ni kêu. Kan Sebagai bentuk permintaan maaf, kami bersedia membantu Bibi mengambil daun pandan. Meskipun Bibi sudah memaafkan kesalahan Lucky, gak ada salahnya kan kita membantu. Ayo kawan, kita ambil daun pandannya. Teman di rumah pasti udah tahu kan sama tanaman yang satu ini? Yap, pandan duri atau kami biasa menyebutnya pandan tikar. Sesuai namanya, pandan ini memang biasa digunakan untuk membuat tikar teman. Daunnya masih bagus seperti inilah biasanya yang diambil. Kalau sudah berlubang ataupun robek, agak sulit untuk dianyam. Bolang. Latih udah lanyek pun. Yo. Này kìa.
Untuk membawa pandan duri ini ada triknya teman. Jadi kita gunakan pandan tikar sebagai pembungkusnya. Karena kalau menggunakan tangan kosong, yang ada tangan kita tertusuk duri seperti Lucky. Ayo kawan, kita bantu Bibi membungkus daun pandannya. Wah, ternyata di rumah Bibi banyak yang sedang menganyam teman. Beruntung sekali aku bisa melihatnya secara langsung. Kalau begitu, aku mau ikut bantu-bantu ah. Semoga saja kakak tidak marah. Sebelum dijadikan bahan untuk anyaman, daun pandan duri yang tadi kita ambil harus dipotong menjadi 2 bagian seperti ini teman. Fungsinya agar proses pengeringannya lebih cepat. Tapi jangan lupa buang dulu semua durinya ya. Bolang. Wa pa lo dek mẹ cái này. Lúc ní wa ngoắc cả mốt. Rồi. Yo. Ayo Nizam, bantu aku jemur daun pandannya. Jangan terlalu menumpuk ya, supaya semua daunnya bisa terkena sinar matahari. Bolang. Lúc ní wa ngoắc cái ya ratau mo mẹ terang gua ya. Bon ha. Yo. Hộp sạc tôi nộp vào đã? Tôi nộp vào để nộp chị. Ya, ini nokok nana nyom wai ke nana nyom pa pai nyom apa mau nap kau lagi? Wah, kebetulan sekali. Ternyata Bibi dan yang lainnya sedang membuat anyaman untuk acara tahu krinok nanti. Selain tikar, ada juga yang membuat lape dan bakul yang biasa digunakan untuk membawa makanan. Oh iya teman, seperti yang tadi ku bilang, kalau untuk mengeringkan daun ini prosesnya sangat panjang. Jadi, daun yang sudah agak kering harus sering dipukul agar lebih lentur. Kalau tidak, nantinya daun akan sulit untuk dibentuk. Nah, kalau daun yang dipegang oleh Bibi Nur, itu daun yang sudah siap dianyam. Meskipun terlihat kering, teksturnya tetap lentur bukan? Membuat anyaman ini juga tidak mudah. Perlu keterampilan khusus teman. Gak heran kalau hanya sebagian orang saja yang bisa membuatnya. Dewa, main lah deh. Main lanjut dan siap ya. Oh iyalah, misai be ya lan luk ni wo hay au kam lan luk ni wo jadi ya. Di. Pulang. Niwa, enggak ya Niwa. Yo. Ayo kawan, kita bantu kakak untuk menyiapkan masakannya. Nizam, Fatih, kamu bantu Bibi menyalakan api ya. Biar aku dan Lucky yang bantu kakak mengupas kulit pisangnya. Kali ini, kakak dan Bibi akan memasak gulai pisang. Salah satu makanan khas di desa kami untuk acara tahu krinok. Biasanya, makanan ini bisa kita temukan pada saat acara adat saja. Bahan yang digunakan sebenarnya cukup sederhana. Seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, kunyit, cabai, garam, dan ada tambahan ikan asinnya. Katanya sih, ikan asin inilah yang membuat gulai pisang buatan kakak dan Bibi jadi beda dengan gulai lainnya. Ngomongin makanan, perutku jadi lapar. Oh iya teman, agar bumbu meresap, biasanya pisang akan digeprek terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan pisangnya ke dalam santan. Harum. Sepertinya gulai pisang buatan Bibi sudah hampir matang. Jangan lupa tambahkan irisan ikan asinnya ya. Masak sampai kuahnya mengental dan gulai pisangnya siap untuk disajikan.
nah yang dua tau rinong itu dah. Kamait na kau, mait lah kau. Ya, kau dah. Tapi dek kau dek. Tuh. Kamait dah nak gikat dia. Oh. Lepai. Waduh, yang mana ya kambingnya? Sepertinya yang itu kawan. Ayo segera kita tangkap. Nizam, kamu jaga di sebelah sana ya. Aku, Fatih, dan Lucky akan mencoba mengejarnya dari sebelah sana. Wah, ternyata menangkap seekor kambing itu tidak mudah teman. Buktinya kami berempat saja dibuat kewalahan. Selain cukup luas, kandang pamanku berlokasi di perbukitan. Jadi butuh tenaga ekstra untuk menangkapnya. Akhirnya tertangkap juga kambing. Aku kira kamu cukup kuat untuk terus berlari dari kejaran kita. Tapi ternyata kamu kehabisan tenaga juga ya. Kalau begitu, ayo kawan, kita bawa. Mana kemana? Oh, pulang. Bukain. Kamait tahu dia. Tahu ha. Wow, kok. Tapi warit yang kat nao deh. Ya, pun tu deh. Mulai. Sudah capek kejar-kejaran sama kambing. Ternyata kami malah salah tangkap teman. Tapi gak apa-apa lah. Soalnya kambing ini ukurannya jauh lebih besar dari yang tadi kita tangkap. Wah, gak nyangka kalau kedatangan kami sangat ditunggu-tunggu warga desa. Aku jadi terharu. Loh. Ternyata aku salah teman. Ternyata mereka semua menunggu kedatangan kambingnya. Maklum saja, setiap kali ada acara adat, desa kami memang suka menyembelih kambing atau sapi. Biasanya, para paman yang bertugas menguliti dan memotong dagingnya. Sedangkan para bibi bertugas mengolah daging menjadi beberapa masakan. Kak Indri juga ikut membantu bibi di sini loh. Kalau begitu, biarkan kami ikut membantu juga ya. Setidaknya kami bisa kok membantu menyiapkan kayu bakarnya. Oh iya teman, selain memasak untuk acara Tauh Krinok, bibi-bibi di sini juga sambil membuat bubur nasro untuk acara nanjak padi. Biasanya acara nanjak padi akan dilakukan setelah Tauh Krinok. Bubur nasro ini spesial ya teman, karena hanya dibuat untuk acara nanjak padi. Bahan yang digunakan juga cukup beragam, mulai dari ubi, pisang, labu, dan juga sagu mutiara. Rasa bubur nasro ini lebih manis, cocok nih dimakan setelah kegiatan nanjak padi. Jadi nggak sabar ingin mencicipi semuanya. Akhirnya acara yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aku senang sekali bisa hadir dan membantu terlaksananya acara ini. Ya, memang sudah seharusnya kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Apalagi sama tanah kelahiran sendiri. Tauh Krinok adalah perpaduan antara tari dan musik tradisional Jambi. Alat musik yang digunakan seperti biola, kulintang, dan gendang. Tauh Krinok ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas segala hal yang kami dapatkan teman. Gak heran kalau semua ikut larut dalam kegembiraan. Yang khas dari tarian ini, setiap orang berbaris saling berhadapan dan kemudian bergerak perlahan mengikuti alunan musiknya. Waktunya kita makan. Makan bersama memang selalu jadi bagian yang paling seru dan mengenyangkan. Maksudnya menyenangkan. Seluruh warga akan duduk bersama di tikar pandan yang sudah disiapkan. Nantinya semua yang hadir akan kebagian lauk gulai pisang
dan gulai kambing yang sudah dibuat tadi. Kalau semuanya sudah kebagian, berarti sekarang waktunya kita yang makan, kawan. Acara Tahu Frino memang benar-benar mempererat kebersamaan antar warga. Mulai dari persiapan sampai acara intinya selalu kami lakukan secara bersama-sama. Rasanya bangga deh jadi bagian dari mereka. Akhirnya sampai juga, teman. Ini dia bilik padi milik keluargaku. Di kampungku, padi yang sudah dipanen biasanya akan disimpan ke dalam bilik. Dan hampir setiap keluarga pasti memiliki bilik yang letaknya nggak jauh dari tempat tinggalnya. Karena kebetulan sawah yang tadi dipanen milik keluarga besarku, jadi sebagian besar hasil panennya akan disimpan di bilik padi milik keluargaku. Terima kasih ya teman, sudah membantuku memanen dan juga membawa hasil padinya ke bilik keluargaku. Teman, inilah perguruan silekku. Hari ini memang jadwal kami latihan silek untuk persiapan silek penyudah nanti. Hampir sebagian besar anak laki-laki di desa kami diwajibkan untuk bersilek. Selain untuk berjaga diri, dengan bersilek kita juga bisa meneruskan tradisi sejak nenek moyang kita dulu. Terdapat banyak sekali perguruan silat di sekitar sini. Uniknya, setiap perguruan memiliki gerakan silek yang berbeda. Beliau ini adalah pelatih silekku. Kami memanggilnya Manjong Dumeng. Pak Manjong selalu mengajarkan kepada kami kalau silek bukan untuk mencari lawan dan bersikap sombong, justru untuk mencari kawan dan bersikap rendah hati. Akbar, kenapa ya? Kok melihatku seperti itu? Kenapa dia pergi? Padahal kan Paman belum mengizinkan kita untuk beristirahat. Apa mungkin... sudahlah. Lebih baik aku fokus latihan. Bon, lihat aku ke Bang. Sampai betul, Bang. Betul. Ya betul lah. Aduh. Ternyata Akbar cuma mau pamer kekuatan, teman. Sepertinya Akbar lupa perkataan Paman Andi, di mana sebagai pesilek itu kita tetap harus rendah diri, tidak boleh sombong. Kalau sudah begini, tangan kamu juga kan yang sakit. Mana sakit. Bar, kalau kata kamu silek jangan bangga. Jadi jangan sombong dengan kanti, ya. Oh, sakit ha. Jadi jangan kalau sudah dubek lah. Lantar balik balang. Siap Pak Manjong. Ayo Nadar, Fahmi, kita antar Akbar pulang ke rumahnya. Loh. Kenapa kamu malah kabur, Bar? Tunggu kami. Nadar, Fahmi, ayo kejar Akbar. Laku tukar kawan belahi tadi kawan belahi. Kawan. Ternyata jangan dikejar aku, dia jeli aku jatuh. Kawan tu lah, itu kami kejarkan. Loh, ngapain mereka kesini? Itu kan Rizky, Raffi, Safrizal dan Azam. Mereka kan perguruan silet dari kampung sebelah.
Masa silek laga tu jatuh laga tu benangi? Kalau jatuh lah mo. Umon be silek, kalau jatuh tu manon ge sakit. Aku mugo nangis gak tuan. Pala nak kue tuan guru kami. Sabar kawan, ingat kata Pak Manjong. Kalau kita tidak boleh gampang terpancing emosi. Lebih baik kita tunjukkan pada mereka saat silek penyudo nanti. Sekarang kita antar Akbar pulang. Kasihan dia kesakitan. Dia pulang. Dia potang. Nolong lo dia po. Dia potang anak bangor. Lo tu mencon batu. Kau potang anak. Ada apa tangan ke kabar? Mencon batu. Mana nih ya macam batu bawa jatuh. Kau mencon batu. Kawan kau dalam minggu kau lah kena baik sepetang kaki. Atau lu petang kepala kena kau lah tangan pula. Ada tu nyadi lega kaki nak kabar. Ada baiknya kita kau elok lah mampir. Anak kau nampaknya lo sial minggu kau kena baik. Ayolah kita. Sepertinya Bapak dan Ibu Akbar akan segera melakukan tradisi nyahang umah teman. Tradisi untuk mengusir hal-hal buruk yang ada di rumah. Kalau begitu, mari kita bantu orang tua Akbar untuk menyiapkan sabut kelapanya kawan. Lang, kenapa sibuk-sibuknya sabun niwa kah? Nyolah mengi pada awak. Kalau kenya awak nulung, siapa gini nulung? Awak bukan sih. Masalahnya di mana awak nyari sabun niwa? Nah, kalau lega tu mudah nah. Kawan cari di bawah batang niwa nah. Biar aku mandi nek pihak main ambil sabun. Tak je teruik gulai atau nang ah. Walaupun aku masih belum tahu kenapa Akbar bisa sangat marah padaku, tetap saja dia kawanku, salah satu teman terbaikku. Aku akan mencoba membantunya semampuku. Ayo kawan-kawan, kita kumpulkan sebanyak mungkin sabut kelapanya. Nah, kebetulan Ni Amai sedang mengupas kelapa di halaman rumahnya. Kalau begitu, langsung saja aku minta sabut kelapanya. Mai, pengguna sabun kawan. Kada pengguna lang. Untuk apa kawan? Aku kok disuruh nyai sabun untuk kanti. Kanti itu terkeli tangan punya rumah. Oh, kalau mana lang ya bawa sabun kah? Kalau kawan ada guna. Syukurlah, akhirnya aku dapat juga sabut kelapanya. Semoga saja Nadar dan Fahmi bisa mendapatkan sabut kelapa yang banyak. Wah, ternyata seluruh warga di kampung sudah menunggu kedatangan kami. Maaf ya, sudah membuat kalian menunggu. Ini, kami sudah bawakan sabut kelapanya. Mari kita mulai tradisi nyahang umahnya. Hoi, hai maka. Hoi. Apa biko kau hidup duduk memalunya duduk dalam kampung duduk memalu? Ada utang biko duduk bayar. Selama kau utang duduk mau bayar, utang kecil duduk mau bayar, utang gedar duduk masuk. Lantak ada biko siko. Bimai lalang. Lihat teman, hampir seluruh warga di kampungku ikut meramaikan tradisi nyahang umah ini. Mereka semua tidak akan berhenti melempar sampai tetua adat kami yang ada di dalam rumah keluar untuk menghentikannya. Kini tu anak kami itu lalu lupa pula. Jadi minta diubek dan demam minta diuheh. Jadi berkata Tuhan tu batang cemedak di tepi di tengah laman buahnya jatuh ke liring. Jangan lama tegak di laman ayu naik kita baunding. Dan kedua batang cemedak di tengah laman ampa padi di tanah tumbuh. Batang selasih di belah dua. Jangan lama tegak di laman ayu naik kita menyembuh. Sudah itu makan buah putih pula. Kalau tetua adat sudah berpantun seperti itu, tandanya kita semua diperbolehkan masuk ke dalam untuk melihat Akbar. Nantinya para tetua adat di kampung kami akan mengunyah beras dan kunyit, lalu menyemburkannya ke bagian yang sakit. Katanya sih supaya Akbar cepat sembuh. Sekarang giliranku teman, kudoakan yang terbaik untuk Bubar.
Semoga tangan kamu cepat sembuh dan bisa kembali berlatih silek bersama lagi. Setelah semua mendoakan kesembuhan Akbar, waktunya kita semua makan bubur putih yang sudah disediakan keluarganya Akbar. Bubur putih ini sebagai tanda permohonan maaf seandainya musibah yang mereka alami memang karena kesalahan mereka sendiri. Wah, induk lemok Ram. Dalam tradisi silek penyudon, bukan hanya pertunjukan silek saja yang dipertontonkan, tapi ada beberapa makanan yang juga wajib disuguhkan untuk para tamu dan tetua adat. Salah satunya lapek pucung. Kebetulan untuk membuat lapek pucung, kita harus menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya. Nah, itu dia daun pisangnya. Tapi tinggi juga ya. Sepertinya akan sulit bagiku mengambilnya. Mau lah yuk naik dah tehku ha. Ayo, naik. Aduh, malah jatuh. Kamu gimana sih, Nadar? Aku kira kamu kuat. Bagikan di bijak. Tangan kan sakit. Ada dia apa? Sakit-sakit dikit tuh, ada apa masalah? 4 kuek ha. Wah, syukurlah Bar. Ternyata tangan kamu sudah sembuh. Pasti ini berkat doa dan juga gulai ampai tadi. Senang rasanya mendengar kamu sembuh. Itu tandanya kita sudah bisa berlatih silek bersama. Untuk membuat lapek pucung, daun pisangnya harus dilayukan dulu teman, supaya lebih lentur dan mudah dibentuk. Ayo kita panaskan dulu daunnya kawan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai rusak. Kue lapek pucung terbuat dari santan yang ditambahkan gula aren di dalamnya. Kue ini rasanya manis, sehingga cocok dijadikan camilan saat menonton pertunjukan silek penyudon. Sambil menunggu ibu dan kakak menyiapkan adonan, ada baiknya kita berlatih silek kawan. Sepertinya lapek pucung buatan ibu dan kakak sudah matang. Aku bisa menciumnya dari sini. Cie suwong bae, bu jangan canggung ayan. Untuk hang acara bersilek lagi manon ya, cie ya. Maafkan kami ya Bu. Kami lupa kalau kue ini buat hidangan di acara nanti. Ayo kawan, jangan dimakan semua ya. Satu-satu saja, nggak boleh berebut. Benar emang kata orang-orang. Kalau lapek pucung buatan ibuku itu rasanya enak sekali. Gak heran deh kalau setiap acara adat, ibuku pasti kebagian membuat kue ini. Yuhu! Kebetulan saat ini kami sedang melaksanakan tradisi silek penyudon. Silek penyudon adalah tradisi turun-menurun yang sudah ada sejak dulu. Bagi kami, silek penyudon ini sangat penting. Karena kalau tidak dilakukan, bisa saja hal buruk datang menimpa desa kami. Oh iya teman, pada tradisi silek penyudon kali ini, perguruan silek atau silat kami ikut berpartisipasi loh. Aku bersama kawanku bakalan adu keahlian silek melawan perguruannya Azam. Doakan kami ya teman. Semoga aku dan kawan-kawan bisa menampilkan yang terbaik. Bagi kami, silek penyudon sudah seperti acara besar. Seluruh warga di desa turut hadir dan berkumpul untuk menyaksikannya. Tuan aku nak kamu. Iyo lawan anak mare. Iya. Dah 3 tahun melatih.
seperti ibuku dan ibunya Akbar tanpa henti memberi kami semangat. Tidak mudah memang untuk kami bisa tampil di tradisi silek penyudon kali ini, teman. Apalagi Akbar hampir tidak bisa tampil karena tangannya cedera. Tapi beruntunglah Akbar bisa sembuh tepat waktu, sehingga bisa tampil dan berjuang bersama kami saat ini.